Selamat pagi, selamat hari Jumat tanggal 4 Maret 2022. Hari ini kita mengawali hari ini kembali dengan penuh rasa syukur atas berkat dan rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga kasih-Nya senantiasa kita rasakan walaupun di dalam segala situasi hidup kita, dalam suka ataupun duka hidup kita. Semoga di dalam suka kita senantiasa bersyukur karena Tuhan yang senantiasa menyertai dan juga memberikan berkat itu kepada kita. Dan semoga di dalam situasi duka pun kita tetap bisa mengandalkan Tuhan dan menjadikannya sebagai tempat untuk kita memohon kekuatan dan juga memohon daya serta memohon berkat-Nya supaya kita mampu melewati semua situasi di dalam hidup kita, khususnya dalam situasi sulit yang sekarang ini mungkin sedang kita rasakan atau kita alami di dalam hidup kita. Hari ini di hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 kita kembali akan membaca dan merenungkan bacaan Injil untuk hari ini di hari Jumat pertama bulan Maret, yaitu dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai dengan 15. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, pernahkah di dalam hidup kita menemukan satu aturan di mana kita menjalani aturan itu hanya sebatas kita menjalani atau melakukannya. Tapi kita tidak tahu apa sih sebetulnya yang menjadi tujuan, apa yang menjadi isi, atau apa yang menjadi latar belakang dari aturan tersebut. Kerap kali kita menjalani sebuah aturan atau sesuatu yang mengikat hidup kita karena kita takut dengan konsekuensi atau takut dengan sanksi yang akan diterima di saat kita melanggar aturan tersebut. Misalnya, di saat kita melanggar aturan di jalan raya, kita takut kalau misalnya kita melanggar, kita akan mendapatkan sanksi, nanti akan ditilang, kemudian ada denda dan lain sebagainya. Atau kita takut kalau misalnya ada polisi di jalan, lalu kita nanti dicegat, kemudian kita mendapatkan sanksi STNK atau SIM kita nanti akan ditahan. Tapi kita lupa bahwa sebetulnya aturan yang dibuat di jalan pertama-tama bukan supaya kita takut terhadap sanksinya, tetapi supaya kita bisa menjalani atau menjalankan keselamatan di jalan raya untuk kita dan juga untuk orang lain. Atau di saat kita mungkin dalam sebuah institusi kita takut untuk melanggar aturan atau hukum yang ada di dalam institusi tersebut. Alasannya apa? Karena kita takut dengan sanksinya, takut nanti gajinya akan dikurangi, takut nanti kita akan dapat sanksi dari atasan, takut nanti kalau kita dapat surat peringatan, takut nanti kalau kita akan dipanggil oleh staf rektor atau siapapun yang bertanggung jawab atas diri kita. Maka kerap kali sadar atau tidak kita menjalani sebuah aturan di dalam sebuah ketaatan, di dalam sebuah kesediaan kita untuk menjalani, bukan pertama-tama karena tujuan aturan itu dibuat, tapi lebih banyak karena kita takut bahwa sanksinya itu tidak ringan, sanksinya berat, sanksinya mungkin akan menjadikan kita dikeluarkan dari institusi tersebut, kita akan dapat sanksi yang mungkin membuat kita harus dapat surat peringatan dan lain sebagainya. Tetapi sebetulnya di dalam sebuah aturan yang dibuat, entah itu di dalam masyarakat, di dalam sebuah institusi pekerjaan, ataupun di dalam sebuah institusi hidup bersama, sebetulnya pertama-tama pasti aturan itu dibuat adalah demi kebaikan bersama. Pertama-tama dibuat juga untuk kebersamaan, dibuat juga untuk keselamatan semua orang. Maka aturan dibuat untuk itu. Maka pertama-tama di saat kita menjalani aturan, mari kita kembali pada apa yang menjadi tujuan aturan itu dibuat. Bukan kepada sanksi-sanksi yang akan mengikuti di saat kita melanggar aturan tersebut. Hari ini Tuhan Yesus berjumpa dengan murid-murid Yohanes yang bertanya, "Mengapa
kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak. Sebuah pertanyaan yang hanya berfokus pada sebuah aturan. Sebuah pertanyaan yang hanya fokus pada sebuah kebiasaan. Di saat ada orang lain tidak menjalankan aturan atau kebiasaan itu, maka orang akan mulai bertanya-tanya mengapa dan kok seperti itu tidak dilakukan, kok tidak mentaati dan lain sebagainya. Tetapi murid Yohanes ini lupa bahwa sebetulnya aturan itu dibuat adalah demi mengingat bahwa sebetulnya kita semua diajak untuk berpuasa sebagai bentuk syukur kita atas kasih yang Tuhan berikan. Dan murid-murid Yesus tidak berpuasa karena kasih itu masih ada bersama dengan dia di dalam rupa kehadiran Yesus yang ada bersama dengan mereka. Saatnya nanti akan datang di saat para muridnya berpuasa, di saat Yesus tidak lagi ada di tengah-tengah mereka. Maka saudari-saudara sekalian, mari kita di dalam menjalani setiap aturan, entah itu aturan di dalam masyarakat ataupun aturan di dalam gereja, bukan pertama-tama karena kita takut dengan sanksi atau hukumannya, tapi pertama-tama menjalani aturan itu sebagai bentuk kesediaan kita untuk menjalani hidup bersama. Kita menghargai orang lain, kita menghargai hak-hak orang lain, kita menghargai bahwa orang lain pun juga berhak untuk mendapatkan kemudahan di dalam hidupnya. Maka saudari-saudara sekalian, semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang baik. Yang pertama-tama mungkin bisa kita buat adalah mari kita mentaati aturan yang ada di dalam hidup bersama, supaya kita hadir sebagai pribadi yang memudahkan orang lain, bukan justru sebaliknya menyulitkan orang lain. Selamat pagi, selamat menikmati awal hari ini di hari Jumat, tanggal 4 Maret 2022. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai Anda dan mendampingi seluruh hidup dan juga pekerjaan hari ini. Selamat pagi dan semangat pagi hari ini.